Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Malam ini Allah mudahkan kita untuk menghadiri sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Hikmah Gawo. Dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya dengan tujuan untuk diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, pada kajian yang terdahulu Allah telah mengabarkan kepada kita tentang perselisihan, tentang perdebatan antara ahli kitab. Masing-masing dari mereka mengaku atau mengklaim bahwasannya Nabi Ibrahim itu berada di atas agama mereka. Namun ternyata pengakuan mereka ini tanpa bukti. Bahkan Allah mematahkan pengakuan mereka ini. Dan pada ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, Ali Imran ayat 68, Allah menjelaskan hakikat orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim serta orang yang paling layak untuk menasabkan dirinya atau mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim itu nanti disebutkan ada 3 kriteria.
Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna, sesungguhnya, aulan nas, orang yang paling dekat. Aula itu bentuk tafdil superlatif dari wali. Wali, ya. Artinya al-qurbu. Al-qurbu. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim, yang dikhususkan dan juga yang lebih layak untuk berintisab kepada Nabi Ibrahim, mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, adalah lalladzina taba'uhu, yaitu pertama orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim, wa hadzan nabi, dan mengikuti nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang yang beriman. Ini 3 jenis atau 3 golongan yang layak menjadi orang terdekat dengan Nabi Ibrahim dan pantas menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama Allah jelaskan di sini lalladzina taba'uhu, orang-orang yang menerima dakwah Nabi Ibrahim selama dalam hidup mereka di zaman Nabi Ibrahim, wattaba'u dinahu, dan orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, wasyari'atahu, mengikuti syariatnya, ba'da mamati, dan setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Kemudian, ya, yang kedua Allah sebutkan di sini, yaitu wahadzan nabi, dan orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i ila tauhid, yang mana Kanjeng Nabi ini mengajak umat, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu juga mendakwakan tauhid kepada manusia. Jadi sama dakwanya, ya. Masya Allah, ya, disebutkan Nabi Ibrahim, lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keistimewaan dan keagungan 2 nabi yang mulia ini. Yang ketiga Allah jelaskan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang layak untuk berintisab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allah adalah pembela mereka, penolong mereka. Wali itu sebagaimana sudah kita jelaskan, maknanya adalah pelindung, penolong, ya. Dan pertolongan Allah kepada orang beriman ini dalam bentuk menguatkan mereka, kemudian menyelamatkan mereka dari kesusahan-kesusahan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat
ya, dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang menguatkan bahwasannya Allah adalah wali bagi orang beriman dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung penolong mereka adalah taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang taghut itu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan anak cucu Adam dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi ada wilayatul khassah, ada wilayatul ammah. Perwalian secara khusus artinya Allah secara khusus memberikan pertolongannya kepada orang-orang beriman, menjauhkan mereka dari kesukaran-kesukaran, ya, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Harun ketika hendak mendakwai Fir'aun, ya. Begitu juga ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah lindungi beliau, ya. Kemudian perwalian secara umum artinya semua yang ada di muka bumi ini itu tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, artinya Allah lah wali bagi mereka yang menguasai mereka. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61 hingga 62. Hatta, ini potongan ayat ya, hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga ketika datang kepada salah satu di antara kalian kematian, datang petugas yang hendak mencabut nyawa kita, tawaffathu rusuluna, maka utusan-utusan kami mewafatkannya, wahum la yufarritun, sedangkan mereka para utusan tidak melalaikan tugasnya. Summa ruddu, kemudian mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah, maulahumul haqq, penguasa mereka yang sebenarnya. Nah, jadi ini namanya wali secara umum. Jadi semuanya itu dibawa kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Ala lahul hukmu, ketahuilah milik Allah lah keputusan yang bijaksana. Ya, ini namanya wilayah ammah, perwalian secara umum, ya. Artinya Allah lah yang mengatur alam semesta, menjaga, membagi rizki dan sebagainya. Adapun perwalian secara khusus, Allah akan mudahkan orang-orang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ya penolakan terhadap Yahudi Nasrani, di mana mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Berarti dari sini kita tahu pengakuan mereka adalah pengakuan dusta, tidak benar itu. Anda walaupun gak mengaku-ngaku, asalkan jenengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang ditazkiyah, yang direkom, yang dibolehkan oleh Kanjeng Nabi, maka Anda otomatis menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, ya. Dan ketika Anda beriman kepada Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, maka Anda orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Ketika Anda mewujudkan tauhid dalam kehidupan Anda, maka Anda menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim.
Maka setiap sholat kita selalu menyertakan beliau dalam sholawat kita, ya, dalam tasyahud kita. Masya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti Allah jadikan mereka orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aulan nas bi Ibrahim, orang yang paling terdekat kepada Nabi Ibrahim. Dan juga ayat ini menetapkan wilayah bagi Allah terhadap orang-orang beriman, ya. Artinya Allah memberikan wilayah secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Pelajaran berikutnya, setiap kali keimanan kita itu sempurna, semakin sempurna keimanan kita, maka pertolongan Allah semakin sempurna pula kepada kita. Jadi kalau bapak dan ibu kepingin selalu mendapatkan pertolongan Allah, maka terus tingkatkan iman kita, tingkatkan ya ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa, maka semakin dekatlah kita dengan Allah, dan Allah akan menjadikan kita wali di antara wali-wali Allah. Jadi wali nggak perlu ngaku-ngaku, Pak. Asalkan jenengan serius menjalankan yang Allah perintahkan atau bertakwalah istilahnya, otomatis Anda menjadi wali Allah. Nah, ini kaidah yang agung kaum muslimin. Di kalangan ahli ilmu terkenal dengan kaidah annal hukma al muta'allaq bi wasfin yazdad quwwatan bi quwwatin hadzal wasfi fihi. Hukum itu bergantung kepada sifat. Ketika sifat itu bertambah kuat, ya maka bertambah kuatlah ya yang disifati itu. Ketika orang itu semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat pula, semakin besar pula pertolongan Allah, cinta Allah kepada orang itu. Masya Allah. Maka kaum muslimin terapkan kaidah ini, ya, jadilah orang-orang yang solih, orang-orang yang solih, orang yang selalu menjadi hamba yang taat dan manut kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu waliyul mu'minin. Nah, pelajaran yang berikutnya, ayat ini menetapkan sebab. Jadi ada sebab. Nah, ini akan kita bahas sedikit. Sebab-sebab itu macam-macam. Ya, ada sebab akliyah, ada sebab syar'iyah, ada sebab hissiyah. Ya. Itu akan kita bahas sekilas supaya bertambah pemahaman kita tentang sebab yang ada dalam syariat Islam. Macam-macam sebab dalam syariat Islam. Dan ini pembahasan ini luas sebenarnya. Ya, ini bisa beberapa episode kalau kita membahas fikih sebab. Jadi ada fikih sebab itu. Ya. Nah, yang pertama kita bahas secara ringkas saja tentang ya sebab. Ya. Sebab itu adalah perkara yang menjadikan timbulnya sesuatu, itu namanya sebab. Ya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, hambani pun Gusti Allah, kita tidak bisa terlepas dari mengambil sebab dalam meraih cita-cita. Pasti kita akan menempuh sebab dalam setiap mewujudkan keinginan kita. Dan cita-cita yang paling agung niku napa? Cita-cita yang paling agung adalah berjumpa dengan Allah.
serta nanti melihat wajah Allah di surga. Selamat dari neraka, sukses masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita tertinggi kita. Maka untuk mendapatkan cita-cita ini kita butuh sebab. Kita harus menempuh sebab. Nah, secara umum mengambil sebab itu ada dua. Secara umum mengambil sebab ada dua. Yang pertama, mengambil sebab untuk mendapatkan manfaat. Yang kedua, mengambil sebab atau usaha untuk menghindar atau untuk supaya terlepas dari mara bahaya. Secara umum, saya ulangi, secara umum mengambil sebab itu bentuknya ada dua. Yang pertama, kita mengambil sebab atau usaha untuk mendapatkan manfaat. Yang kedua, mengambil sebab untuk terhindar dari bahaya. Dan pasti apapun aktivitas kita nggak lepas dari dua bentuk sebab ini atau dua bentuk usaha ini. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin bertauhid atau ingin beribadah hanya kepada Allah semata, maka pertanyaannya, mengapa kita bertauhid? Tentu agar Allah mencintai kita, sehingga memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, dicintai oleh Allah dan masuk surga itu namanya manfaat. Itu namanya manfaat. Bertauhid itu namanya sebab. Namanya sebab. Nah, misalnya, mengapa kita bekerja? Tentu jawabannya untuk mencari nafkah. Nah, ini namanya juga manfaat. Nah, bekerja itu namanya sebab. Mengapa kita tidur? Jawabannya agar tidak sakit, agar tenaga kembali pulih, supaya bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Nah, berarti ini namanya menempuh sebab untuk terhindar dari bahaya. Nah, itulah secara umum pengertian dari sebab. Sekarang kita bahas hukum mengambil sebab. Karena banyak orang itu mengambil sebab, itu yang dilarang oleh syariat. Ingin sembuh, datang ke dukun. Kalau dukun pijat yang normal gak ada masalah. Nah, ini dukun yang berbau magic dan sebagainya. Nah, tentu ini menempuh sebab yang dilarang. Nah, berarti kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita perlu mengetahui hukum mengambil sebab. Kenapa? Karena sekali lagi mengambil sebab itu sebuah perkara yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalau kita nggak memahami ini, maka bisa jadi orang itu tidak menghiraukan halal haram. Yang penting sebab, yang penting usaha. Halal haram urusan buri, naudzubillah. Bahaya ini. Kalau kita nggak mengenal hukum ini, kita jatuh kepada yang dilarang. Yang dilarang bisa jatuh kepada bid'ah, bisa jatuh kepada kesyirikan, atau bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, kemudian yang ketiga, alasan ketiga, seseorang yang tidak mengenal tentang hukum sebab bisa terperosok ke dalam salah satu dari dua jurang. Yang pertama, menjadi tipe orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini kalau nggak paham. Yang kedua, menjadi tipe orang yang malas atau berputus asa dari rahmat Allah, yakni mengurangi batasan syariat. Nah, ini akan terjadi ketika kita nggak mengenal hukum sebab. Bisa jadi kita jatuh kepada kesombongan, atau seperti Fir'aun melampaui batas, atau mungkin kita jatuh kepada kelompok yang berikutnya, itu malas. Ngapain cari sebab? Sudah ditakdirkan semuanya. La wae suge. Ada yang begitu tuh? Ada. Nah, ini perlu dipahami. Nah, sekarang kita bahas hukum sebab.
Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Al-Qaulul Jadid, ucapan yang benar. Kata beliau, seseorang wajib mengetahui bahwa dalam pembahasan sebab terdapat 3 perkara mendasar. Ahaduha, salah satunya, alla yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sabab syar'an au qadron. Yang pertama yang harus kita ketahui, ini perkara mendasar tentang mengambil sebab, supaya nanti kita enggak terjerumus dalam kekufuran atau kesyirikan. Tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab illa kecuali masabata anhu sabab syar'an au qadaran, kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab baik secara syar'i maupun qadari atau kauni. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, saniha alla ya'tamid al-'abdu 'alaiha. Seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab, bal ya'tamidu ala musabbab, yakni hendaknya bersandar kepada yang menjadikan sebab. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, ay'alam annal asbab muhimman, wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar, mahma azumat wa qawiyat, meskipun besar dan kuat pengaruhnya, fa innaha murtabitatun biqada'illah. Ingat, sebab itu walaupun hebat, walaupun kuat, tetap terikat dengan takdir Allah. Tidak bisa terlepas dari takdir Allah, yang harus dipahami. Nah, lalu beliau menjelaskan yang intisarinya, kata beliau, poinnya begini, Allah mengatur makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Jadi apapun sebab yang Anda tempuh, itu pasti ujung-ujungnya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Nah, begitu kaum muslimin. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan takdirkan suatu sebab berpengaruh sesuai dengan tuntutan hikmah Allah. Ya, agar kita mengetahui betapa sempurnanya hikmah Allah. Sebab apa? Allah telah mentakdirkan terjadinya akibat ketika seseorang hamba melakukan sebabnya. Anda lapar, maka makan menjadi sebab kenyang. Itu sudah ditakdirkan seperti itu oleh Allah, sunatullah. Nah, begitu. Yang kedua, jika Allah menghendaki sesuatu yang lain, Anda menghendaki A misalnya, tapi Allah menghendaki C, maka Allah takdirkan suatu sebab tidak berpengaruh dan tidak berakibat. Betul, sebabnya secara sebab sudah betul, namun takdir beda. Maka walaupun sebabnya benar, maka nggak akan terwujud. Sebab apa? Takdirnya beda. Artinya semua yang kita tempuh itu, karena ini rahasia Allah, maka kita hanya bisa sebatas mengupayakan semaksimal mungkin, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Sebab Allah itu hakim, maha bijaksana. Allah maha tahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada kalanya orang itu dijadikan oleh Allah miskin. Kenapa? Sebab Allah tahu kalau dia kaya, dia akan lupa diri, maka miskin lebih baik baginya. Padahal dia sudah menempuh sebab apa? Kerja keras, banting tulang, peras keringat, tapi tetap gak suki-suki. Ada seperti itu. Sekarang sudah betul sebabnya. Bahkan orang mengatakan kepingin kaya, ya kerja, kan begitu.
Bahkan ada istilah nabung pangkal apa keliru ya, hemat pangkal kaya. Ada orang hemat sampai sama istrinya pelit ya, enggak suki-suki, ada seperti itu. Nah, berarti belum ditakdirkan. Ada juga sebaliknya, dia menempuh sebab hemat ya kaya, ada yang seperti itu, ada. Jadi itulah rahasia Allah gitulah. Jadi kita hanya bisa menempuh yang wajar sebab itu. Ya, kalau ingin kenyang ya sebabnya makan kan begitu kan ya. Kalau ingin dapat juara 1 di kelas sebabnya belajar yang rajin kan begitu. Nah, kita bisa menempuh itu. Adapun hasilnya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Nah, jadi ketika Allah menghendaki sesuatu yang lain dari yang kita inginkan dan dari sebab yang kita tempuh, maka ingatlah ya, itu semua ada hikmah di antaranya agar hati kita tidak bergantung kepada sebab. Agar hati kita tidak bergantung kepada sebab, tetapi agar kita selalu bergantung kepada Sang Pencipta sebab. Siapa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan seperti itu. Dan ini perlu latihan. Lalu kata beliau, fahadha huwal wajib 'alal 'abdi fi nadharihi wa 'amalihi bi jami'il asbab. Inilah sikap wajib seorang hamba dalam memandang dan melakukan berbagai macam sebab dalam aktivitasnya. Dalam aktivitasnya. Nah, ini harus kita pahami kaum muslimin. Supaya kita paham. Sekarang hukum sebab. Hukum sebab. Hukum sebab yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sabab syar'an au qadaron. Tadi sudah kita jelaskan, cuma ini kita rinci. Hukum sebab tadi disebutkan ada 3 kata beliau. Yang pertama, tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i, secara syariat maupun secara qadari atau kauni. Misalnya, apa maksud dari kaidah ini? Ya, misalnya sebab yang kita ambil atau usaha yang kita tempuh haruslah terbukti secara syariat atau secara qadari, secara hukum alam. Berarti nggak boleh melakukan suatu usaha kecuali jika usaha itu terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i menurut agama Quran dan Sunnah maupun secara qadari, secara hukum alam, baik melalui penelitian dan sebagainya. Ya. Yang pertama, sebab itu harus terbukti secara syar'i. Maksudnya harus ada dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah As-Sahih, dari hadis yang sahih, bahwa itu sebab dan bermanfaat dan bisa menolak bahaya. Contoh, beramal soleh adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Saya ulangi, ini contoh. Beramal soleh adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dengan beramal soleh, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dia masuk ke dalam surga. Ini, sebab ini benar secara syar'i. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, ya, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik, yaqulun, ya, malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kesejahteraan, salam atas kalian, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ini dalil secara syar'i, berarti boleh gitu. Kemudian contoh kedua, berobat dengan madu asal, ya.
Hal ini secara syar'i benar. Sebab apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarab. Dari perut lebah, perut tawon keluar minuman. Mukhtalifun alwanuhu fihi syifa linnas. Yang warnanya bermacam-macam tergantung yang dikonsumsi. Ya. Yang di dalam madu itu syifa, ada obat penyembuh linnas bagi manusia. Berarti di sini ketika Anda minum madu sebagai bentuk mengambil sebab, itu benar secara syar'i, ada dalilnya. Begitu juga dengan ruqyah suwu yang syar'i, dibacakan ayat-ayat ya. Nah, atau mungkin digigit binatang berbisa, dibacakan ayat-ayat. Ini benar, sebab Nabi mengatakan la ruqyah illa min ainin aw hammah. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali pada penyakit ain dan sengatan hewan berbisa. Di sini menempuh sebab ruqyah boleh, karena ada dalil. Nah, dan ini terbukti secara syar'i dan secara qadari. Terbukti madu setelah diteliti mengandung apa? Mengandung, masya Allah, banyak. Ada propolis, ada royal jelly dan sebagainya. Dan ternyata madu memang berkhasiat. Begitu juga dengan amal soleh secara qadari, secara kauni benar. Terbukti orang setelah beramal soleh, dia mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan ketentraman, kepuasan, kan begitu. Nah, terbukti secara qadari. Artinya apa? Sebab itu selain terbukti secara syar'i, juga terbukti secara ilmiah. Itu maksudnya. Secara ilmiah. Nah, begitu. Misalnya tes darah di laboratorium untuk mengetahui apakah dalam darah kita ada bakteri atau tidak. Ini namanya terbukti secara qadari atau kauni atau ilmiah. Nah, itu. Ya. Kemudian memakai payung menjadi sebab agar tidak kehujanan, kan terbukti sudah secara ilmiah. Nah, maka itu boleh kaum muslimin. Berarti sebab ini sudah terbukti secara syar'i, sudah terbukti secara kauni, secara ilmiah sains juga terbukti. Nah, kemudian kita bahas berikutnya. Sebab yang terbukti secara qadari atau ilmiah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebab qadari yang diizinkan dalam syariat atau halal. Contoh, berdagang dengan cara yang halal untuk mendapatkan nafkah, itu boleh. Yang kedua, sebab qadari yang dilarang dalam syariat atau haram, seperti korupsi, suap menyuap ya. Ini perlu diingatkan kepada kaum muslimin. Mendekati pilpres ini banyak orang yang suap menyuap ya. Kemudian merampok untuk mendapatkan uang yang banyak ya, untuk membuka usaha mengambil uang riba. Ini sebab qadari yang dilarang dalam syariat karena haram, kan begitu ya. Korupsi, merampok secara pengalaman atau ilmiah, logis secara pengalaman, secara ilmiah, jelas menyebabkan seseorang bisa mendapatkan uang banyak. Korupsi secara ilmiah, logis, bisa jadikan orang kaya, betul? Ya. Namun sebab ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Bertentangan dengan sebab syariat tadi itu, yaitu haram, nggak boleh. Nah, ini contoh sebab kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ringkas ini bisa dipahami ya, dipahami. Nah, ini masih panjang ya, makanya saya sampaikan ini bisa beberapa episode. Nah, kita cukupkan sekian, kita ganti ayat berikutnya. Nah, kebetulan sudah khatam jilid 2. Nah, kita ganti jilid 3. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya.
Baik, kalau enggak ada, mari kita tambah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini merupakan ya unek-unek ya atau isi dari hati orang-orang ahli kitab. Orang kafir ahli kitab, apa isi unek-unek mereka? Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Segolongan, ta'ifah itu segolongan, sekelompok. Ahlil kitab, min ahlil kitab, Yahudi Nasrani. Waddat, sangat menginginkan. Masya Allah. Waddat bimana tamannat wa ahabbat, sangat menginginkan. Ini melebihi cinta biasa. Cinta kan ada tingkatan dalam syariat ya. Ada dalam bahasa, ada hub, ada wud. Wud itu cinta yang berlebihan. Jadi mereka itu sangat pingin banget. Lau yudillunakum, ya. Lau yudillunakum, apa yang mereka inginkan? Menyesatkan kalian. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu, hati orang ya Yahudi Nasrani itu isinya apa? Kebencian kepada umat Islam. Cita-cita tertinggi mereka adalah bagaimana kita sesat dan mengikuti mereka. Itu isi hati mereka, Pak, sampai sekarang. Dan ini bermuara dari hasad. Awalnya dari hasad, penyakit hati yang ditanam dalam jiwa mereka dan dibiarkan tidak disembuhkan. Ini bersikonya, Pak. Makanya penyakit hati itu berbahaya. Sebab hati itu apa? Hati itu raja bagi tubuh kita. Kalau hati kita sehat, hati kita selamat dari penyakit-penyakit hati itu, maka semuanya akan baik. Akan baik dan akan selamat. Sebab itu rajanya. Ya, kalau rajanya baik, maka pasukannya juga akan baik. Nah, maka menjaga hati itu penting, kaum muslimin. Harus kita jaga hati kita, sering kita muhasabai, sering kita koreksi hati kita. Jangan sampai ada hasad, ada dendam, hikat bahasa Arabnya, ada ujub, merasa bangga dengan amalan kita, merasa suci, merasa yang terbaik dan sebagainya. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap suci diri kamu, begitu. Nah, maka kita harus menjaga hati. Kalau kita enggak menjaga hati, ada sedikit noda masuk ke dalam hati seperti orang Yahudi Nasrani, hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mati mereka tidak mau menerima kebenaran. Walaupun mereka mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka lebih mengetahui ciri-ciri Rasulullah daripada anak kandung mereka sendiri. Sudah disebutkan semuanya itu dalam kitab mereka. Tapi karena hasad tidak bisa menerima cahaya hidayah. Maka sering kita sampaikan, sebelum Anda berangkat ke majelis ilmu, bersihkan wadah ilmu, hati dibersihkan, niat dibersihkan. Jangan ada takabur, sombong dan sebagainya. Ciri-ciri sombong itu diantaranya kata Rasul, ya, al-bataru al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Nah, ini bahaya ini. Nah, jadi wa mayudillun, mereka tidak menyesatkan illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari, mereka tidak merasakan itu. Jadi mereka selama ini tersesat gak kroso, Pak. Kenapa? Rumongso bener, rumongso sing paling suci. Bahkan mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa hibba'u. Kata orang Yahudi, kami ini anak-anak laki-laki Allah dan kami kekasih-kekasih Allah. Bahkan mereka mengatakan, ya, lang tamassanan nar, kami enggak akan masuk neraka. Siapa mengatakan? Yahudi Nasrani.
Ya, karena mereka menganggap diri mereka suci, menganggap mereka tidak punya dosa, maka mereka dengan takabur ya mengatakan demikian itu. Nauzubillah min dzalik. Maka ini bahaya penyakit hati di sini, Pak. Bahaya sekali penyakit hati. Nah, maka orang yang bersih hatinya, walaupun amalannya tidak banyak, maka dia dijamin masuk surga, Pak. Masih ingat kan kisah seorang laki-laki yang nggak dikenal di masyarakat itu? Ketika Nabi duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi, Nabi tiba-tiba bersabda, sebentar lagi akan masuk laki-laki calon penghuni surga. Sahabat semuanya melihat ke pintu Masjid Nabawi, siapa gerangannya akan datang. Ternyata ada seorang laki-laki nyangking sandal, kemudian jenggotnya basah bekas air wudhu, lalu dia sholat sunnah lalu pergi. Besoknya lagi Nabi menyampaikan yang sama, setelah ini akan masuk laki-laki calon penghuni surga. Ternyata ditunggu-tunggu laki-laki yang kemarin, sampai yang ketiga nggak disebutkan namanya, berarti kan nggak terkenal orang itu, tapi dikenal di langit kan begitu. Sampai hari ketiga, lalu sahabat ada yang penasaran, ikut ke rumahnya, dia menyelidiki apa sih amalan laki-laki ini, kok sampai Rasulullah bersaksi 3 kali laki-laki ini calon penghuni surga. Lalu dia tidur di rumahnya 3 hari 3 malam, Pak. Malam diteliti, ternyata dia nggak bangun malam, nggak sholat tahajud, siangnya nggak puasa sunnah, dia cuma menjalankan yang wajib saja. Terus kalau tidur, ketika dia berbalik badannya baca ingat menyebut nama Allah, terus begitu, gitu aja. Lantas kata sahabat tadi, wah, kok nggak ada yang istimewa? Ya sudah, saya pulang aja dulu, pamit. Pak, sebenarnya saya itu nggak ada masalah sama keluarga saya. Saya itu tinggal di rumah Anda 3 hari 3 malam hanya untuk meneliti, menyelidiki, sebab saya penasaran dengan sabda Nabi SAW, Anda calon penghuni surga. Ya seperti inilah saya, Anda lihat, nggak ada istimewa, nggak ada. Lalu dia pamit. Setelah dia pergi dipanggil, sini sebentar, tapi aku punya satu amalan. Apa itu? Aku setiap hari menjaga hatiku jangan sampai ya ada hasad, ada iri kepada saudara muslim. Bahkan setiap aku tidak tidur, aku memaafkan semua kesalahan saudaraku di siang hari kepadaku. Masya Allah, ada seperti ini, Pak ya, luar biasa. Maka dengan menjaga hati tetap bersih, dijaga, insya Allah Anda akan menjadi calon penghuni surga. Tapi kalau Anda tidak menjaga hati, Anda bisa seperti Yahudi Nasrani, Pak. Sudah jelas kebenaran di depan mata, dalil tegas disampaikan, Anda akan menolak kebenaran, padahal di depan mata. Depan mata. Kenapa Allah tutup itu? Wadah ilmu, wadah hidayah. Kenapa? Kan ada sombong dalam hati kita, ada congkak, ada angkuh, ada takabur dan sebagainya, ada riya, ada hasad dan sebagainya dalam hati kita. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, ayat ini menjelaskan permusuhan ahli kitab kepada orang-orang yang beriman. Jadi sampai kapanpun ahli kitab tidak akan sudi menjadi sahabat kita, sampai kapanpun. Mereka selalu menginginkan menyesatkan kita, menyesatkan kita. Nah, ini dulu kita sampaikan lanjutan fawaid pada pertemuan yang akan datang. Ini insya Allah ada sekitar 7 faedah. Semoga apa yang kita kaji di malam ini bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semen kulung. Kulung.